Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferisandria dengan NIM 1914080004. Baiklah, kali ini saya akan mereview materi kelima dari mata kuliah Biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasna MSI. Di mana materi yang akan saya bahas kali ini adalah bioakustik. Bioakustik. Pengertian bioakustik. Bioakustik itu berasal dari bio yang arti hidup dan akustika yang berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis dan penerimaan pada hewan termasuk manusia. Konsep getaran atau vibrasi, gelombang bunyi dan suara. Getaran atau vibrasi, pengertian vibrasi, getaran udara, vibrasi, getaran dan mekanis. Suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Suara berkaitan erat dengan frekuensi, amplitudo, velocity. Kemudian kecepatan bunyi pada berbagai medium. Bunyi dapat merambat dalam berbagai medium, misalnya udara, zat cair, dan zat padat untuk sampai ke telinga kita. Udara 0 derajat Celcius, kecepatan rambatnya yaitu 331 meter per sekon. Udara 15 derajat 340 derajat 300 meter per sekon. Demikian ya, dan yang paling tinggi terdapat pada darah yaitu di 37 derajat Celcius memiliki kecepatan 1570 meter per sekon. Selanjutnya, konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses pendengaran pada makhluk hidup manusia. Unsur-unsur bunyi yang pertama tinggi nada bunyi, kemudian kuat bunyi dan warna bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gelombang audiosonik sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Gelombang infrasonik lebih kecil dari 20 Hz. Gelombang ultrasonik lebih besar dari 20.000 Hz. Struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Telinga bagian luar, auris eksterna, yang pertama ada helix, concha, tragus, dan bulbus. Telinga bagian tengah atau auris media terdapat tulang sagurdi, tulang landasan, tulang martil, gendang telinga, saluran eustachius. Telinga bagian dalam, dilihat dari segi anatomi, telinga bagian dalam terdapat serambi, vertibule, saluran-saluran gelung, kanalis semi-circularis, rumah siput. Proses pendengaran manusia. Proses pendengaran manusia pertama dimulai dari daun telinga. Proses kedua, suara masuk yang melalui lubang telinga diterima oleh gendang telinga. Proses ketiga, di dalam koklea atau rumah siput terdapat hair cell yang bergetar akibat suara dengan getaran menghasilkan getaran listrik yang dihasilkan dari energi kinestetik, sehingga aliran listrik itu menjadikan sinyal yang menyalurkan ke otak yang dialiri oleh syaraf pendengaran. Untuk selanjutnya, otak akan bekerja mengartikan semua suara yang tadi masuk. Kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Alat bantu dengar merupakan suatu alat musik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Alat bantu dengar memiliki 3 bagian, yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Pada telinga dapat terdapat bagian terbentuk semi lingkaran berisi cairan endolimfa dan sensor gerak yang menyerupai rambut halus. Bagian ini dikenal dengan kanalis semi-circularis. Fungsi telinga memang jarang disadari, padahal fungsi telinga dapat
dikatakan merupakan kunci dari indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Selain karena ukuran yang kecil, memang tidak bisa melihat secara langsung karena letaknya yang dalam. Sistem sonar atau ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Lumba-lumba, salah satu keunikan lumba-lumba yang diadopsi manusia adalah sistem komunikasinya. Mamalia laut ini memiliki sistem komunikasi yang menggunakan suara sonar. Sistem ini digunakan oleh lumba-lumba sebagai alat navigasi yang disebut ekolokasi. Gajah-gajah yang merasakan datangnya badai dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Kelelawar banyak dijumpai di gua sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar bisa berterbangan di tempat-tempat yang terpencil. Kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Ultrasonografi (USG). Gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia, menghitung jarak kedalaman dasar lautan. Sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.